Bentuk negara Amerika Serikat. Setiap negara memiliki bentuknya sendiri. Bentuk negara adalah batas antara pemeriksaan sosiologis dan tinjauan hukum negara. Negara Serikat merupakan negara gabungan dari beberapa, kemudian menjadi negara-negara bagian daripada suatu negara serikat. Amerika Serikat atau federasi adalah bentuk gabungan dari negara yang terdiri dari beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Pada awalnya, negara-negara mandiri, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah konjungsi dengan Amerika Serikat, negara itu merilis bagian dari kekuatan dan menyerahkannya di Amerika Serikat. Saya Zahra Putri Pertiwi dengan NIM 81114223115. Di sini saya akan menerangkan ciri-ciri dari negara serikat. Yang pertama, memiliki lebih dari satu kepala negara. Kepala negara dipilih langsung oleh masyarakatnya dan dipilih melalui pemilihan umum secara adil. Kemudian, kepala negara yang terpilih memiliki wewenang dan kewajiban yang besar kepada rakyatnya. Yang kedua, memiliki lebih dari satu konstitusi. Negara diizinkan membuat konstitusinya sendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Yang ketiga, memiliki lebih dari satu kabinet. Kemudian yang keempat, negara memiliki lebih dari satu lembaga atau dewan perwakilan. Negara bagian masing-masing memiliki dewan perwakilannya sendiri dan kabinetnya sendiri. Yang selanjutnya ada bentuk pemerintahan. Nah, untuk bentuk pemerintahan Amerika Serikat sendiri, dalam Konstitusi Amerika Serikat pada Undang-Undang Konfederasi mendefinisikan bahwa Amerika Serikat menggunakan sistem pemerintahan federal. Negara federal merupakan negara yang terdiri dari berbagai negara bagian yang tidak berdaulat dan kedaulatan terletak pada negara pusat. Negara federal bisa dikatakan sebagai negara yang di dalamnya terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan unsur-unsur kesatuannya, yaitu provinsi, negara bagian, wilayah, kawasan, atau republik. Sifat dasar negara federal adalah dengan adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan unit federal. Negara federal ditandai dengan adanya pemisahan kekuasaan negara antara pemerintah nasional dengan unsur-unsur kesatuannya. Sistem pemerintahan federal sangat cocok digunakan bagi negara-negara yang memiliki kawasan geografis yang luas dan bagi yang mempunyai keanekaragaman daerah sebagai akibat ketimpangan kondisi sosial ekonomi dan perbedaan budaya. Salah satu contohnya yaitu tak lain dan tak bukan yaitu Amerika Serikat. Terdapat ciri-ciri dari negara federal menurut David Solomon, yaitu pemerintah pusat mempunyai kekuasaan penuh atas nama negara bagian dalam hubungan dengan negara-negara lain. Selanjutnya, pemerintah dibagi di antara pemerintah pusat dan sejumlah pemerintah negara bagian, kecuali ditentukan oleh konstitusi, masing-masing mempunyai kedaulatan sendiri. Yang ketiga, ada kekuasaan di antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara bagian. Diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing pemerintah berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, terdapat badan peradilan yang berfungsi sebagai penengah. Suatu negara federasi atau serikat terbentuk karena adanya dua atau lebih kesatuan politik yang sudah atau belum berstatus sebagai negara berjanji untuk bersatu dalam suatu ikatan politik yang mewakili mereka dalam keseluruhan. Dengan penggabungan suatu politik, maka lahirlah suatu negara baru yang berdaulat dalam pencaturan dunia dan hubungan internasional. Negara dan anggota federasi biasa disebut sebagai negara bagian yang mempunyai pemerintahan masing-masing tetapi tidak mempunyai kedaulatan keluar, karena kedaulatan itu telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan federal sebagai suatu persatuan dalam rangka kepentingan nasional. Menurut Charles Frederick Strong, diperlukannya dua syarat untuk mewujudkan suatu federasi. Yang pertama adalah kondisi adalah rasa kebangsaan di antara unit-unit federasi. Yang kedua, syaratnya adalah bahwa unit federasi, meskipun menginginkan senior, tidak menginginkan persatuan. Karena jika mereka menginginkan yang terakhir, mereka bukan dari negara federasi, tetapi negara kesatuan. Menurut Strong, federasi ditandai oleh beberapa ciri khas. Yang pertama, supremasi konstitusi yang dengannya federasi adalah didedekan. Yang kedua, distribusi kekuasaan antara negara federal dan koordinat negara yang membentuknya.
Yang terakhir, beberapa otoritas tertinggi untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin timbul antara otoritas federal dan negara bagian. Negara federasi memiliki Powers Constituent, yakni wewenang untuk membentuk undang-undang dasar sendiri, serta wewenang untuk mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas-batas konstitusi federal. Selanjutnya kami akan membahas tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Amerika Serikat adalah sistem pemerintahan presidensial. Presiden Amerika Serikat adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sehingga urusan pemerintahan dan urusan residu dipegang oleh kepala negara yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat. Presiden juga berperan menjadi panglima tertinggi Angkatan Darat dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kemudian hal ini terbukti dari Undang-Undang Amerika Serikat pasal 2 ayat 1 paragraf 1 yang berbunyi kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden Amerika Serikat. Presiden menjabat selama 4 tahun bersama dengan wakil presiden yang terpilih pada jangka waktu yang sama. Kemudian pada pasal 2 ayat 2 paragraf 1 yang berbunyi Presiden adalah panglima tertinggi Angkatan Darat dan Angkatan Laut Amerika Serikat dan milisi negara bagian apabila sedang dipanggil untuk kepentingan AS. Presiden dapat meminta pendapat secara tertulis dari pejabat utama dalam masing-masing departemen pemerintah mengenai masalah apapun yang berkaitan dengan jabatan mereka. Dan Presiden memiliki wewenang untuk memberikan penangguhan atau pengampunan untuk kejahatan terhadap Amerika Serikat kecuali dalam kasus dakwaan dan tuntutan terhadap pejabat negara. Selanjutnya, mengenai pembagian kekuasaan di Amerika. Amerika Serikat adalah negara federasi tertua di dunia yang masih bertahan. Sistem pemerintahan di negara ini adalah Republik Federal dan Demokrasi Perwakilan, di mana kekuasaan diatur oleh hak-hak minoritas yang dilindungi oleh hukum. Dalam sistem federalis Amerika, warga negara biasanya tunduk pada 3 tingkat pemerintahan, yaitu tingkat federal, negara bagian, dan lokal. Konstitusi negara ini menetapkan struktur dan tanggung jawab pemerintah federal dan hubungannya dengan masing-masing negara bagian. Pemerintah Federal Amerika Serikat terdiri dari 3 cabang, yaitu yang pertama legislatif yang terdiri dari Kongres Amerika Serikat. Kongres Amerika Serikat adalah cabang legislatif dari pemerintahan Federal Amerika Serikat. Sistem yang dianut adalah sistem 2 kamar atau bikameral, terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau The House of Representatives dan Senat. Dewan Perwakilan terdiri dari 435 anggota, masing-masing mewakili sebuah distrik dan bertugas selama 2 tahun. Jumlah kursinya dibagi berdasarkan jumlah penduduk tiap negara bagian. Sedangkan dalam Senat, setiap negara bagian memiliki 2 senator, tidak memandang populasi. Ada 100 orang senator yang menjabat selama 6 tahun. Anggota DPR dan senator dipilih secara langsung oleh masyarakat, tetapi di beberapa negara bagian, gubernur dapat memilih pengganti sementara ketika sebuah kursi senat kosong. Yang kedua yaitu eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan negara. Dipilih oleh rakyat dengan masa jabatan 4 tahun dan maksimal 2 kali masa jabatan. Menteri-menteri dipilih oleh Presiden dan disetujui oleh Senat. Ketiga yaitu yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Federal. Mahkamah Agung Amerika Serikat, Supreme Court of the US, adalah pemegang kekuasaan yudisial tertinggi di Amerika Serikat. Mahkamah ini terdiri dari seorang ketua Mahkamah Agung dan 8 orang anggota Hakim Agung yang dinominasikan oleh Presiden Amerika Serikat dan dapat menjabat setelah mendapat persetujuan dari Senat. Selanjutnya kami akan menjelaskan sistem pemilihan umum di Amerika Serikat. Sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat menggunakan sistem distrik, di mana suara dihitung di distrik dan jika salah satu calon yang menang akan mengambil seluruh suara di distrik dan jika kalah tidak mendapatkan suara sedikit pun. Pemilihan umum Amerika Serikat dimulai dengan beberapa fase dari pemilu di dalam partai hingga pemilu di tingkat nasional. Fase ini terdiri dari yang pertama, konvensi. Konvensi yaitu penetapan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di pemilu. Konvensi partai negara bagian dilakukan bertahap, dimulai dari konvensi-konvensi lokal atau pertemuan-pertemuan partai tingkat kota di suatu negara bagian untuk memilih delegasi yang akan menghadiri konvensi di tingkat selanjutnya yaitu konvensi wilayah. Kemudian dari konvensi wilayah ini akan dipilih beberapa delegasi negara bagian yang akan menuju ke konvensi nasional. Yang kedua yaitu kampanye, di mana dilakukan kampanye di media massa maupun debat calon di televisi. Fase ketiga yaitu fase voting, di mana pemilihan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pemilihan oleh masyarakat dan pemilihan oleh elektor.
Saat pemungutan suara, rakyat Amerika Serikat memilih partai negara bagian yang akan mengirimkan wakilnya atau delegasinya atau disebut juga elektoral ke lembaga pemilih atau electoral college. Sistem electoral college disebut juga sistem pemilihan yang tidak secara langsung, tidak juga menggunakan parlemen, melainkan menggunakan elektoral yang dimandat oleh partai dan dipilih oleh rakyat. Seseorang bertugas untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dalam electoral college disebut juga elektor. Calon elektor berasal dari partai dan biasanya mereka akan disaring setelah konvensi partai berakhir. Kemudian melalui popular vote mereka akan disumpah untuk memilih calon presiden dan wakil presiden pemenang di negara bagian tersebut. Jumlah anggota dalam lembaga pemilih ditentukan berdasarkan jumlah populasi penduduknya. Peraih suara terbanyak yang dipilih oleh elektor yang akan ditobatkan menjadi presiden dan wakil presiden pemenang. Menjadi catatan penting bahwa pemenang pemilihan umum tidak ditentukan berdasarkan suara terbanyak rakyat peserta pemilihan umum, melainkan oleh lembaga pemilih. Hal ini terlihat dari sejarah pemilihan umum Amerika Serikat yang beberapa kali calon presiden dan wakil presidennya kalah di dalam pemilihan suara oleh rakyat namun menang di lembaga pemilih, hingga akhirnya dinobatkan menjadi presiden dan wakil presiden. Fase keempat yaitu adalah fase inaugurasi, yaitu pelantikan presiden dan wakil presiden. Jadi, Pilpres AS yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sangatlah menarik untuk kita ikuti perkembangannya. Tidak saja untuk masyarakat AS, tetapi untuk masyarakat internasional juga, karena dari sini akan hadir presiden AS yang akan memberikan kebijakan yang berpengaruh terhadap dunia.